Kita tuh bicara tentang Kartini gitu. Kamu kenapa kayak tukang jual jamu? Masa sih? Sorry, hari ini harus rapi ya, karena aku harus mencerminkan wanita Indonesia yang cantik, pinter, elegan. Berarti bukan kamu ya? Hah? Ya. Kok bisa? Iyalah, kan wanita Indonesia yang cantik, pintar, dan elegan. Berarti bukan kamu dong. Kok bisa bukan aku? Aku salah satunya mewakili. Nggak bisa lah, kita punya bintang tamu yang lebih menginspirasi dibandingkan Anda. Masa sih? Iya, ada yang lebih cantik, ada. mungkin lebih besar pengaruhnya dibanding aku. Bintang tamu saya ini badannya besar. Dan biasanya kalau wanita itu cantik harus kurus. Ya, kalau badannya besar dibilangnya tidak cantik. Itu mungkin paradigma masyarakat seperti tadi saya bilang. Tapi langsung saja. Gimana? Kenapa? Kalau saya kenapa? Kalau cantik itu kurus apa gemuk? Enggak, saya nggak penting, yang penting kaya. Matre. Matre, emang cewek doang yang matre. Cowok juga harus matre zaman sekarang. Heran, ya panggil aja bintang tamunya. Langsung aja, ini adalah Ati Kodong. Selamat sore Kodong. Saya juara 2, Pak. Tangannya di atas semua. Pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget. Tangannya di atas. Krungu suarane gendang, tumbamu, penontonnya jingkrak-jingkrak goyang-goyang. Krungu suarane suling, pena ono neng uping, penontonnya joget nganti orang eleng. Pokoknya, 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 pokoknya. Neng-neng kabeh konco, ora ono sing beda, sing taurang berarti uwit desa. Krungu suarane suling, pena ono neng uping, penontonnya jingkrak-jingkrak goyang-goyang. Orang ngerti lagune, orang ngerti syaire, sing penting aku joget wae. Ra kenal penyanyinya, ra kenal penciptane, sing penting hore rame-rame. Pokoknya, 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 pokoknya. Krungu suarane gendang, tumbamu, penontonnya jingkrak-jingkrak goyang-goyang. Krungu suarane suling, pena ono neng uping, penontonnya orang ngantri orang eleng. Pokoknya, 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 pokoknya. Terima kasih Kodong.
dari tadi aku nggak ngeliat goyang andalannya ya, yang goyang gayung atau apa itu ya? Itu goyang mahal Kodong. Oh, kalau itu ada tambahannya. Iya. Oh, gitu. Maaf, tadi kan saya ngundangnya Ati Kodong. Iya. Ngapain dateng ondel-ondel? Ih, juara 2. Oh, juara 2. Juara 2, Pak. Juara 2, iya. Ati Kodong, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, Mbak Ati Kodong ini. Saya cantik, Pak. Apa? Saya cantik. Wah, jauh dari sana lah. Jauh dari mana maksudnya? Jauh dari perkiraan orang-orang. Jauh dari gitu, perkiraan ya. Anda tuh cantik sekali. Ya, kadang-kadang kita jadi host harus bohong ya. Yang penting bintang tamu bahagia. Memang Gitu. kadang-kadang kalau jujur kan menyakitkan. Ya. Bohong itu bisa menyenangkan. Ya udah nggak Kan apa-apa dah. masalah, duduk. Silakan. Duduk. Kita ini kan Kita membahas. cek dulu ya, sebentar ya. Oke, silakan. Kebalik, Bu. Nah, Ya, Saya cantik Kodong. luar biasa penonton saya. Bohong tuh dosa loh. Gini loh. Ati Kodong, Anda ini kan adalah saya mau ngomongnya gimana ya? Kita tuh kan Saya juara 2. Saya tahu ada juara 2. Kita tuh membahas tentang wanita bertubuh besar. Itu bukan berarti tidak cantik. Wanita bertubuh besar itu pun ada kecantikannya sendiri-sendiri gitu kan intinya. Cuman Anda itu gimana ya? Anda kok orang mau dibilang cantik? Cantik dari mananya ya? Cantik dari semuanya, Pak. Anda bertubuh besar. Ya. Ya udahlah, nggak masalah. Saya bukan besar. Anda apa? Saya seksi. Anda seksi. lebih kepada seksi konsumsi apa seksi keamanan? Kan biasanya kalau walaupun wanita bertubuh besar tapi kan dia punya brain, Inner beauty. Nah. Behavior yang baik. Ini apanya? Behaviornya mana? Datang guncak-guncakan. Betul. Tapi saya juara 2, Pak. Brain juara dua. Tapi kita mau langsung tanya nih ya, ini kan paradigma masyarakat itu sebenarnya lucu loh. Kalau misalnya orang itu gemuk ya, dianggapnya itu jelek, dianggapnya itu malas gitu. Karena mungkin karena dari zaman dahulu ya, dari masyarakat dahulu bahkan anak-anak diajarkan seperti itu. Iya, bahkan kalau di sekolah, misalnya waktu SD atau apa, kalau gemuk suka diledekin, Iya. suka dibully bahkan. Oh sayang, cerita. Jadi pada saat maksudnya Mas Dedi, memulai sesuatu harus diakhiri dong. lo itu keringetan lo. Lah iya, maksudnya kan udah mulai ditepok-tepok sampai selesai dong. Nanti dia jatuh cinta sama saya. Tapi ya coba Anda bayangkan kalau di majalah anak-anak lah misalnya. Iya. Yang malas itu yang dikata-katain itu adalah si Agus Angsa. Iya. Ya kan? Terus kalau di majalah Bobo ada paman siapa yang gemuk? Paman siapa ya? Paman Gober. Bukan. Siapa? Paman Gembul. Paman Gembul diceritakannya malas, diceritakannya pemalas. Jadi dari kecil pun karakter itu sudah ada gitu. Dibikinnya seperti ini adalah pola masyarakat yang sebenarnya salah. Sebenarnya sangat salah, tidak bisa membatasi level seseorang seperti itu. Oh. Karena saya tahu salah satu juara wushu itu di Cina itu beratnya 120 kilo. Wushu itu apa, Pak? Makanan. Makanan terus. Tapi Ati, Anda ketika mengikuti pemilihan bakat itu, Anda merasa minder nggak? Karena peserta lain kan kurus-kurus. Kok Anda? Kalau saya tidak, Pak. Mereka takut sama saya. Iya juga sih. Iya benar sih, tapi waktu datang ke sana mereka tanya nggak mau audisi atau mau ngelamar kerja lain mungkin. Dia bilang saya ini pembantu apa itu? Saya bilang bukan, saya mau ikut audisi Kodong. Mau ikut audisi? Iya. Anda nggak merasa minder kalau misalnya lihat yang lain cantik-cantik gitu? Saya juga cantik, Iya, Pak. tapi kurus kan saya bilang cantik-cantik kurus-kurus gitu. Kurus itu belum tentu cantik, Pak. Betul. Iya. Betul. Dan Sama. saya gemuk tapi cantik. Iya.
Kurus belum tentu cantik. Kurus belum tentu cantik. A belum tentu B. Iya. Saya gemuk tapi cantik. Saya C tapi A gitu ya. Iya. Iya sih. Iya sih ya, benar. Ya. Iya. Nah, Anda pada saat itu beratnya berapa? 82, Pak. Sekarang. Sekarang sama 82. Stabil, bagus. Stabil ya, orangnya ini ya sangat Iya amat, benar, dari sebelum audisi sampai terkenal masih stabil. Nah, Anda nggak pernah diomongin sama juri-juri misalnya, tolong kurusin badannya atau tolong gimana, nggak pernah bilang gitu? Tidak pernah. Tidak pernah? Takut sama Anda? Takut ya? Tapi waktu di ajang pencarian kostum pas semua ya? Iya pas. Pas ya? Iya. Pernah? Spray dijahitin. Hah? Spray, Pak. Spray? Iya. Spray dijahit. Ati, Iya. tapi Anda pernah nggak diolok-olok, dihina orang dari kecil? Kalau dihina, tidak lah. Tidak. Karena mereka takut sama saya. Saya lama-lama takut sama Anda ini. Tapi yang luar biasa dari Ati ini PD-nya luar biasa ya. PD-nya luar biasa dan menyenangkan loh. Ini baru jadi bintang tamu saya 2 kali dan saya senang banget kalau dia jadi bintang tamu saya. Nah, Baru 2 kali, Pak. Tapi 3 kali lagi, Pak. Iya. Saya Di senang samping soalnya menyenangkan, lucu, suara juga bagus. suara bagus. Kan juara 2, Pak. Juara 2. Salah tadi Muti. Juara 2. Maaf, itu Anda senang atau sedih sebenarnya juara 2 itu? Senang, Pak. Senang ya, senang betul. Nah, terus kalau Anda berarti Anda apa? Suara Anda kah yang luar biasa, yang bagus dari Anda apa coba? Semuanya luar biasa. Semuanya ya luar biasa. Anda terlalu pede ya kayaknya ya. Tapi apa yang Anda jual? Prestasi saya. Prestasi, yaitu? Dan bukan sensasi. Oh, prestasi dan bukan sensasi. Apa prestasinya selain juara 2? Saya bisa nyanyi, Iya. bisa joget, Bisa joget. punya bentuk badan yang seksi, Bentuk badan yang seksi. muka saya cantik. Muka agak delusi nih. Tapi Ati ini luar biasa karena sejak usia 10 tahun sudah nyanyi dari panggung. Tapi belum sempat dipakai. Belum sempat ketemu atau gimana tuh? Ketemu tapi habis ketemu saya balik lagi ke Jakarta untuk kerja lagi, Pak. Oke, Ati, kita bicara tentang Hari Kartini sekarang. Ayah meninggal pada saat usia Anda 3 bulan. Berarti ibu di sana berjuang sendiri. Iya. Sosok ibu seperti apa? Wanita seperti apa? Dia adalah wanita yang sangat luar biasa, yang mengajarkan saya untuk selalu hidup sederhana, memberikan kasih sayang dan tidak meminta balasan. Sampai sekarang pun, misalkan saya membelikan baju emak, dia bilang nggak usah, nanti uang kamu habis. Dan Ati bisa sampai detik ini, sampai sekarang, sampai terkenal, apakah karena itu karena ibu juga? Iya, semua karena ibu. Kenapa bisa karena ibu, Ati? Aku tidak bisa seperti ini, saya tidak bisa sampai ke Jakarta, tidak bisa ikut kompetisi, tidak bisa menjadi juara tanpa doa seorang ibu. Walaupun mungkin seluruh dunia mendoakan saya, tapi saya hanya meminta satu doa dari ibu. Kalau kita bicara Kartini, Ati, saya bicara tentang ibu kamu. Kalau satu kata buat ibu, apa kata itu buat ibu? Amma, kau takkan bisa terganti oleh siapapun. Walaupun kamu
sudah nggak ada. Saya bekerja di sini untuk Amma, untuk mengangkat derajat keluarga saya. Ati, berarti pada saat ayah meninggal dan tinggal ibu itu benar-benar ibu harus berjuang sendiri? Iya. Maaf ya Ati, ya saya boleh tahu sesusah apa pada saat itu? Susah sekali. Amma harus sendirian bangun pagi untuk bikin kue. Sebelum saya ke sekolah, saya harus jualan kue dulu. Pulang dari sekolah jualan lagi. Jadi kami dipelihara oleh kakek. Ati anak keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua. Artinya sekolah, ibu sendiri pada saat itu kerjanya apa? Cuma jual ikan. Jualan ikan. Apa yang bisa buat ibu kamu bangga sekarang, Ati? Yang membuat ibu bangga, sebelum ibu meninggal, dia bisa lihat saya lewat TV. Ati, saya mau tanya sama kamu sebuah pertanyaan sederhana tapi mungkin susah menjawabnya. Ibu meninggal, dia melihat Kak Ati. Oke, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kak Ati. Ya baik, pertama-tama mohon maaf atas insiden yang terjadi. Kalau Anda tadi lihat di segmen pertama bahwa Ati Kodong pingsan ya di sini ya. Tapi dari tim Hitam Putih sekarang sedang mengurus beliau di belakang. Jadi kami pastikan dan kami yakinkan keadaan Ati sekarang baik-baik saja dan dalam penanganan. Yeah. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tapi yang pasti sekarang sedang dalam penanganan. Nanti kalau misalnya sudah lebih baik lagi, kita akan meminta untuk kembali ke atas panggung, mudah-mudahan secepatnya. Saya akan melanjutkan acaranya. Kita bicara tentang Hari Kartini hari ini, dan kita bicara tentang wanita-wanita yang berbadan besar, yang melewati perjuangan yang luar biasa menjadi seorang wanita. Saya punya seorang bintang tamu. Bintang tamu saya ini adalah seseorang yang sempat 5 kali mencoba bunuh diri. Jadi sudah 5 kali dia mencoba untuk bunuh diri karena dibully. Bayangkan ya, pembulian itu bisa membuat seorang melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Dibully karena badan. Dibully karena badannya besar. Jadi wanita ini berbadan besar dan dia dibully hingga hampir tapi mencoba untuk 5 kali melakukan bunuh diri, sampai loncat di tol. Wow. Dari mobil, loncat dari atas mall, memotong nadi di tangannya sampai melakukan seperti itu. Dan dia dibully oleh keluarganya. Keluarganya? Dibully oleh, setahu saya dibully oleh keluarga dan dibully oleh suaminya sendiri. Sampai hal itu terjadi. Seperti apa ceritanya, kita undang saja. Ini adalah Tari Lili. Apa kabar Pak Tari? Silakan. Tadi saya sempat membuka cerita tentang pembulian itu. Saya nggak tahu apakah informasi saya benar atau salah, tapi tadi saya mengatakan dibully oleh keluarganya, itu betul? Kalau sama keluarga itu enggak ya? Lebih ke papa pernah membicarakan sesuatu tapi berdampak sangat dalam sama saya. Oh, papa bicara sesuatu tapi berdampak sangat dalam. Iya. Tapi dibully oleh suami, betul? Betul sekali. Betul ya? Iya. Maaf, Anda sekarang beratnya berapa? 115. 115. Oke. Anda sempat lebih berat dari ini? Aku pernah 138. 138. Ya.
Anda dibully oleh suami. Kalau boleh tahu pembuliannya seperti apa? Dia malu punya aku. Jadi kalau aku pergi sama dia itu nggak pernah mau jalan bareng-bareng. Samping-sampingan. Iya, terus kalau aku jalan itu rata-rata tuh aku memang di belakang dia. Kalau duduk di meja makan di restoran itu aku tidak duduk di sebelahnya. Habis duduk di mana? Ya depan-depan atau kesannya kita bukan pasangan gitu. Kalau misalnya juga ke supermarket, nanti ketemu ya di titik ini gitu. Kita nggak pernah bareng-bareng jalan-jalan. Dan dia selalu bicara perempuan itu kalau udah nikah itu kayak sampah atau nggak gitu. Jadi jangan suka so jago lah gitu. Gimana? Mama, gimana? Kayak sampah gitu. Maksudnya udah married, ya udah gitu. Jadi jangan mikir nanti ada yang mau lagi sama kamu atau gimana kayak gitu. Maksudnya kalau sudah menikah sudah tidak ada harganya gitu? Iya, seperti itu. Wow. Tunggu. Ini saya nggak ngerti nih. Anda dibully karena apa? Karena badan? Karena badan. Karena gemuk. ukuran badan? Karena gemuk? Ukuran badan. Memangnya sebelum nikah? Nah kalau Anda dibully kenapa dinikahi? Iya. Dia suka ngomong kayak gini. Dulu aku nggak nyangka ya gitu ngeliat kamu nggak segede gini. Kenapa sekarang sebesar gini? Loh memang dulu tidak? Gemuk. Loh lalu? Jadi gini, aku ini kan emang dari keluarga yang berada. Menurut rumors itu dia nikahin aku karena aku itu memiliki harta gitu. Oh. Kayak gitu. Setelah nikah dia tanya, kok nggak bawa apa-apa sih setelah nikah? Dia bilang kayak gitu. Maksudnya bawa apa tuh gimana? Biasanya kan orang Chinese tuh suka bawa something gitu kan. Maksudnya dikasih hadiah dari orang tua, hadiah kayak gitu. Aku ya memang orang udah menikah ya aku nggak bawa apa-apa lah. Maksudnya nggak bawa duit, nggak bawa apa. Tunggu. Saya jadi bingung. Jadi saya boleh simpulkan ini intinya maaf ya, cowok matre gitu. Mungkin iya. Iya. Tuh kan saya udah bilang kan, saya bukan cewek aja matre, iya, cowok pun matre. Iya. Kamu kaya nggak? Enggak, nggak jadi kawin, kita nggak jadi nikah. Ya udah nggak apa-apa, langsung cari yang lain. Coba kalau kamu kaya, saya nikahin 3 kali kamu. Untung enggak. Gitu. Tapi Anda nikah di usia 17 tahun, Mbak. 17 tahun? Wow. Kalau boleh tahu dulu beratnya berapa waktu nikah? 100 kurang lebih 100 kilo. Ya. 100 kilo. Nah, Anda menikah ini karena sayang kan? Saya nggak ngerti gimana caranya seorang pria membuli istrinya sendiri karena gemuk, padahal pada saat pacaran sudah gemuk. Itu kan nggak masuk akal kan? Iya kan, rumors yang tadi itu kata orang itu ya ada yang bilang jadi besok mau menikah, papa saya bilang saya denger nih kabar katanya dia itu sampai nangis-nangis mau nikahin kamu karena aku kan emang menikah karena hamil di luar pernikahan. Anda hamil di luar nikah? Iya. Berarti memang itu bisa aja direncanakan gitu, gimana? Lagi berbuatnya enggak sih? Enggak, maksudnya oleh Enggak ada rencana-rencana seperti gitu. Aku sih nggak ngerasa karena waktu itu aku masih muda kan. Cuma after itu dari pertanyaan-pertanyaan dia itu muncul kata-kata seperti itu ya aku berkesimpulan ya sama seperti papa almarhum aku bilang kayaknya dinikahin kamu tuh bukan karena cinta loh gitu. Karena harta gitu. Iya. Oke, paling parah Anda dikatain apa sama suami? Banyak lah aku dikatain bis, dikatain Esther, dikatain kan dulu dia nggak pakai kacamata. Setelah nikah pakai kacamata dia bilang kayaknya gue sekarang lebih jelas ya, dulu gue nggak pakai kacamata, lihat lu, dibilang kayak gitu. Oh iya. Wow. Kayak gitu. Hanya dalam bentuk kata-kata tapi kan, Mbak? Iya, kata-kata. Oh, tapi dia kata-kata sih tidak pernah nyakitin. Tapi kata-kata juga kejam ya. Itu tunggu dulu, jangan salah. Itu lebih nyakitin dibandingkan daripada dipukulin. Iya, enggak juga ya. Ya enggak juga sih, sakit juga dipukul. Tapi kan kalau ditampar nih, wanita ditampar tuh sakitnya di sini gitu kan. Tapi kalau dikatain seperti itu sampai dalam hati loh. Ya kan, masa dikatain kayak bis Beauty and the Beast itu? Bukan. Bis mobil yang besar. Oh, kirain bis Beauty and the Beast itu. Ya. Bis Transjakarta itu. Ya. Nah, Anda ketika dikatain Anda nggak balas? Enggak, aku diam aja. Ya cuma nyimpen kan dalam hati kok gitu ya, kok kayak gitu. Jadi aku lebih banyak jadi narik diri gitu. Makin hari ya makin minder aku. Tambah hari tambah minder. Seperti kayak gitu. Oke, nah dan saya dengar katanya Anda sampai mencoba untuk melakukan bunuh diri. Iya. Itu benar? Betul. Karena tunggu, sebelum saya ke bunuh dirinya, Anda mau bunuh diri karena
Nggak kuat? Gak kuat lah, depresi lah, sedih. Terus aku kalau pergi kemana-mana orang tuh kayaknya mandangnya rendah. Aku tuh dulu galak, suka marahin orang gitu. Kenapa sih ngeliatin aku gitu? Karena aku pikir kenapa pandangan orang kayaknya ngeliat aku semua ya gitu. Dan suka ada yang ketawa-ketawa. Atau aku suka dengar, tuh lihat tuh kalau kamu makannya banyak ntar kayak tante itu loh. Dia bilang kayak gitu. Pernah ada dengar seperti itu? Sering lah. Terus Anda marah? Ya aku marahin. Salah juga dong, tapi salah juga itu kan intinya. Ya. Marahnya gimana waktu itu? Ya marahnya gimana? Memangnya saya mau dilahirin kayak gini? Ibu kok ngomong kayak gitu? Mau ya saya sumpahin anaknya kayak saya nanti gitu. Oh ya? Ya, jadi saya kalau lihat orang ngeliatin saya liatin lagi. Dia melotot, saya melototin. Tapi kalau misalnya, nah, jadi gini, papi aku tuh pernah bilang sama aku, kamu tuh kurusin badan. Dibilang karena papa tuh sedih ngelihat kamu tuh selalu diliatin orang, diketawain orang. Jadi seorang bapak tuh kayaknya perasaannya sakit ya lihat aku gitu. Tapi aku pribadi itu lebih jadinya tambah minder. Aku pikir oh berarti orang-orang pergi sama aku ini malu nih ya gitu. Jadi sampai agak lama juga setiap aku pergi sama orang itu selalu aku jalannya di belakang. Kadang aku suka nanya kalau sama teman dekat, lo malu gak sih pergi sama gua? Tuh orang-orang ngeliatin gua loh gitu. Dan mereka bilang gimana? Gila ya lo, ya pasti gitu loh. Enggak lah, nggak malu ngapain gitu. Kita kan ini apa nggak main sama lu kan bukan karena tuh. Tapi kalau Anda mengatakan malu nggak sih jalan sama saya? Walaupun ke teman dekat ya, Anda malu nggak jalan sama saya? Itu kan artinya bahwa rasa tidak percaya diri itu sudah ada dulu dong sebenarnya. Dari sebelum menikah. Akhirnya aku jadi mulai lama-lama karena dibentuk, diri. Karena dikatain dibentuk, orang, dibully sama. Aku berpikir suami. Aja satu pikiran seperti ini, mau sampai kapan hidup aku sampai kayak begini? Aku mau pengen bunuh diri, aku pengen mati. Aku merasa hidup ini nggak berguna. Tapi aku harus bisa merubah diri aku karena aku nggak mau hidup sampai mati nanti kesulit dalam hidup ini tuh karena sulit hati aku gitu, karena kesedihan hati aku gitu, aku nggak mau. Maka dari keluarga semuanya gemuk? Lumayan gemuk, ada yang gemuk tapi tidak segemuk aku gitu. Tidak segemuk, oke. Ya opa aku dari papa tuh emang tinggi besar. Oke, maaf nih sebelum saya lanjut lagi saya boleh tanya nggak? Anda 100 kilo lebih, Anda merasa gemuk. Nah, Anda gemuk ini karena Anda suka makan atau karena apa? Kata mami, aku tuh lagi lahir itu kan suka sakit-sakitan. Jadi mami tuh suka kasih vitamin-vitamin. Aku tuh suka nyolong. Dulu tuh inget Sanostol sama minyak ikan, enak banget kan. Aku suka nyolongin, minumin kayak gitu. Jadi lama-lama tambah besar gitu. Tambah besar, lama-lama tambah besar, oke. Dan Anda mengatakan Anda pernah, kita lihat ini foto-foto. Ya. Waktu dulu. Tapi sekarang jauh lebih cantik. Ya? Iya. Di tahun 2012. Jadi dulu tuh kayak gitu tuh, aku nggak seneng dandan. Ya seperti kayak gitu. Oke, ini siapa ini? Ini anak-anak aku. Ini yang ke-1, itu yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Iya. Oke, nah Anda mengatakan bahwa Anda sempat 5 kali mencoba melakukan. Maaf, sebelum saya ke sana nih saya jadi bingung pertanyaannya. Suami masih ada dong berarti sekarang? Ada. Masih tapi sudah. Nah, saya ngomongin suami Anda barusan gimana? Dia di Taiwan, tenang aja. Oh, dia di Taiwan ya. Oke. Sudah berpisah. Mudah-mudahan acara saya nggak sampai ke Taiwan nonton. Aku sudah tidak sama dia dari tahun 2000. Aku besarin anak-anak aku sendiri. Itu jatuhnya cerai atau emang hanya pisah aja begitu? Pisah. Belum cerai. Ya tapi kalau sudah selama itu bisa dianggap cerai lah. Dia dianggap cerai jadinya. Karena kan dia tidak menafkahi aku. Dia sudah menikah lagi? Tidak. Tidak. Belum, oke. Anda mengatakan sempat bunuh diri. Coba apa aja yang Anda lakukan waktu itu? Aku pernah loncat. Loncat dari? Di lantai 2. Loncat dari lantai 2 di mall di Jakarta. Karena aku tuh suka kayak denger-dengeran suara gitu, loncat aja seperti ada narik-narik. Setiap aku lihat tempat tinggi tuh ada suara-suara seperti itu. Nggak, Anda loncat beneran? Beneran lah. Tapi nggak kenapa-napa kok. Nggak kenapa-napa? Bukan berarti nggak kenapa-napa, berarti aman ya. Jangan diikutin ya. Kalau Anda loncat ke lantai 2 bukan berarti nggak kenapa-napa loh. Nah, nggak kenapa-napa tuh patah gitu. Nggak ada. Pingsan?
Enggak. Hah? Serius, Kaget Mbak? aja semua ngeliatin aku, terus aku juga kaget. Hah? Anda Aku terus jatuh. mendaratnya di gimana? Mendaratnya di bawah. Iya saya tahu nih, enggak maksudnya Waktu Anda jatuh jatuh di kaki gitu sampai ke bawah, atau sadar gitu, langsung Sadar? diri lagi. Iya. enggak jatuhnya gimana jatuhnya? Jatuhnya jatuh aja, duk gitu. Jatuh Nah, terlentang nah, gitu? Ya, kayak Terus Anda bangun lagi? gitu. Bangun lagi karena Anda nggak semua coba lantai 3 terus? Luar biasa loh. Iya benar. Tunggu. Anda loncat dari lantai 2. Saya kayak kalau dari lantai Kita dua coba lupa. besok Anda seru. Enggak mau, aku takut patah tulang nanti aku minimal. Siapa tahu Anda lempar dari lantai 2 loncat lagi gitu kan bisa. Enggak. Ya Loncat mungkin dari lantai itu 2. pertama kali. pernah Terus? itu. Terus Itu keberapa itu? loncat dari Aduh, lupa keberapa ya, nggak diingat. Waduh, Terus aku pernah loncat dari mobil. loncat dari mobil. Iya. Lah, Gimana loncat dari ceritanya, mobil gimana Mbak? ceritanya? Anda Lagi naik jalan buka aja pintu terus loncat. Hah? mobil lagi jalan. Iya. Jalan di mana? Jalan tol. Jalan tol. Iya. Itu kan lagi kecepatan tinggi, Mbak. Iya. Mobil jalan tol Anda buka pintu Anda loncat. Iya. Anda nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Enggak Luar biasa ini. Wah, Wah, Mas Dedi, mungkin kayaknya kalau di luaran sana ada Spider-Man, ada Superman, ada Thor, ada Ini ada segala Mbak macam. Tari. Kita punya Mbak Tari. Iya loh. Ini superhero sejati, loncat segala macam nggak kenapa-napa loh. tunggu gini. Anda tuh masa gini. Anda mau gemuk kayak Anda mau siapa kayak Anda loncat tuh sakit. Iya loh, luka-luka lah Mbak, luka nggak? Kalau lagi di jalan tol agak luka-luka sih, lecet-lecet, tapi nggak kenapa-napa, baju aja sobek. Tapi Karena nggak- guling-guling, enggak. Ah, enggak, itu kalau ditabrak mobil. Untungnya enggak. Lagi nggak ada mobil. Tunggu, kalau dia loncat dari lantai 2 nggak apa-apa, loncat dari mobil nggak apa-apa, tabrak mobil, mobilnya hancur. Ini luar biasa loh. Itu jadi begitu ya. Terus Anda loh, ini kenapa jadi komedi sih? Ini harusnya menginspirasi ini acara. Jangan diikutin ya, Anda di rumah tidak boleh diikutin. Loncat dari mobil, mau di tol, mau mobilnya diem, Nah, nggak boleh Anda ikutin. Malah katanya Mbak Tari kecewa karena nggak meninggal. Iya, rasanya kok kenapa ya mati juga kok nggak bisa gitu. Hah? Aku pernah potong tangan sampai dioperasi. Ini banyak loh. Iya, Hah? itu di sayap-sayap. Jadi Mbak. awalnya gini, aku tuh kalau sakit hati, aku harus sakitin badan aku, terus aku alkoholin supaya pindah sakitnya. Oh, Waduh. Dulunya seperti kayak gitu, jadi aku pengen supaya... boleh nggak kita lihat? seperti Boleh. apa? Itu potongannya banyak loh. Dan itu Anda potong-potong sendiri. Iya, Mau coba bunuh diri pernah? iya ini. Jadi aku pakai pisau langsung gitu. Terus? Yang ini yang paling parah, aku dioperasi 5 jam kali ya. Karena? Karena harus disambungin itu. Ada pembuluh darah yang putus gitu. Iya. Lah kalau Anda mau bunuh diri, kenapa Anda harus dioperasi? Karena Ketahuan. ketahuan. Enggak, jadi lagi kesok-kesok terus gitu ya, langsung depan orang lah kelihatan, langsung dibawa. Anda gitu di depan orang? Iya. Depan siapa? Depan keluarga. Nah kalau di kamar sendiri baru nggak ketolong kali Om. Anda paling parah pernah ngapain lagi? Minum obat. Obat apa? Obat Nyamuk? enggak obat nyamuk, kayak obat flu gitu. Kalau makan 2 aja orang tidur, aku makan 22 biji. Anda makan 22 biji? Iya. Bangun? Bangun. Ada Luar yang- biasa. Itu pasti ketolongnya cepet juga tuh. Waktu minum obat. Jam 12 malam baru bangun. Jam 12 malam baru Iya. bangun. Mau diangkat ke rumah sakit nggak kuat ngangkat. Oh jadi bangunnya juga bangun sendiri bukan karena Enggak, ditolong. ditungguin sama mama tuh, dikasih susu terus-terusan, dipaksa, dikuras, suruh muntah gitu. Oh. Berarti Anda mau mencoba bunuh diri karena Anda kecewa dan karena Anda Aku marah sama Pada semua diri orang. sendiri? Pada diri sendiri, pada semua orang, sama Tuhan pun aku pernah marah. Saat itu aku cuma berpikir, aku tuh nggak mau dilahirin gini. Aku tuh nggak mau gemuk. Terus kenapa orang-orang itu mandangnya rendah gitu? Aku punya kepintaran kok, aku bisa gitu. Jadi aku merasa sakit gitu. Terus aku kan maksudnya mengalami banyak hal. Pernah diputusin pacar karena aku gemuk dulu lagi masih sekolah. Jadi itu menimbun di dalam hidup aku tuh jadi kesel gitu bawahnya. Kenapa ya orang-orang kok gini sama aku gitu. Jadi aku ya pengen mengakhiri hidup aku sendiri.
Oke, tapi yang menarik begini, ini kalau Tari bicara sama saya sekarang ya, oh kayaknya fun ya. Iya. Karena aku sekarang sudah move on. Malah jadi lucu, itu kan cerita-cerita pengalamannya jadi menarik. Aku sih cerita banyak sama orang, aku udah move on dalam, jadi aku pikir di satu itu tadi aku pikir ngapain aku hidup ini dihabis-habiskan untuk kecewa, sedih, tanpa harapan. Banyak kok orang-orang yang, aku tuh banyak lihat seneng nonton film kayak gini ya, talk show gitu, yang kakinya nggak ada, yang tangannya nggak ada, mereka bertahan. Itu biasa di talk show saya itu. Iya. Aku cita-cita banget loh masuk ke sini. Oh ya? Oh luar biasa. Luar biasa. Tapi salah ini, harusnya masuknya jangan bicara tentang wanita, bicara tentang superhero itu kan. Wah, iya. Berarti titik balik Mbak Tari akhirnya bisa move on apa? Banyak sih, paling hal simpel itu aku pernah pergi ke mall seperti biasa gitu, kayak ada kayak apa sih yang pramuniaga gitu tuh, pada bisik-bisik selalu kayak gitu kan. Mulai lagi nih aku kesel, aku samperin, kenapa sih Mbak mesti ngeliatin aku gitu, aku kan nggak mau seperti biasa kayak gitu. Terus mereka bilang, aku tuh ngeliatin Mbak bukannya ngejek, kok gemuk-gemuk cantik amat kayak gitu. Di sana aku bilang, kok aku kayak gitu, dan aku mengalami itu tidak sekali gitu. Akhirnya aku pikir mereka tuh ternyata nggak punya pikiran kayak gitu ya gitu. Akhirnya ya dari sana aku mulai mikir, lihat kaca cantik juga ya gitu. Oh iya. Nah itu over PD kalau. Gak apa-apa. Yang penting nggak melakukan percobaan bunuh diri lagi. Tapi saya juga dulu begitu, saya kalau di mall diliatin sama pramugari itu yang pramuniaga. Terus saya, ngapain liatin saya kayak gitu. Serius? Resletingnya nggak ketutup Mas. Aduh, tapi menarik sekali. Loncat dari lantai 2. Gak apa-apa ini. Ntar saya belajar ilmunya ya. Jangan nanti dicontoh sama jangan. Oke. Saya akan mengundang seseorang yang ini katanya, ini terbantu juga ya oleh beliau ya katanya. Karena dia mempersatukan mereka pria atau wanita yang bertubuh gemuk atau XL gitulah untuk lebih percaya diri lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi sebelum saya lanjut, saya mau ngasih buku dulu karena katanya Anda ikut OCD turun 10 kilo kan? Iya. Nah ini udah saya tanda tanganin buat Anda. Siapa tahu bisa turun lagi semuanya ya. Nanti datang lagi udah keren. Oh, datang lagi udah itu. Jangan lupa undang lagi ya. Nanti kita undang lagi. Nanti saya punya program, nanti saya mau ngobrol. Pokoknya bisa kita bikin, wah mau seperti apa juga bisa lah pokoknya. Thank you. Tapi saya punya juga seorang bintang tamu, ini namanya Riri. Riri ini punya quotes, cantik itu ejaannya bukan KURUS, tapi CANTIK gitu ya. Kayak anak TK gue ngomongnya. Kayak cantik artinya tidak selalu kurus. Jadi langsung aja, ini adalah Riri. Bukan Anda kan pingsan tadi. Kata siapa saya pingsan, Pak? Saya kan juara 2. Saya mau bicara yang itu. Halo, Bang. Jadi saya di mana, Pak? Anda pingsan aja lagi. Sudah sembuh? Luar biasa. Mau nyanyi lagi? Mau nyanyi lagi? Jangan. Nyanyi dong. Jangan. Mau ngomong apa kabar Riri? Anda silakan duduk. Pak, dia berjuang bangun dari pingsannya biar masuk lagi loh. Anda duduk di tengah. Duduk tengah. Kita duduknya seperti apa nih? Anda duduk di tengah. Tuh kan Kak Ati ini udah cukup buat berdua aja. Riri di sini. Oke. Nah, ya. Kamu di tengah-tengah situ. Lah, saya di mana? Kamu duduk mana? Aku duduk sana aja gimana? Oh, udah ada kursinya. Pak. Iya. Silakan. Nah. Jadi ini adalah Riri Bogar. Riri Bogar ini adalah pendiri komunitas Extra L. Extra large gitu. Extra large. Dan dia punya ada bikin buku ya katanya ya? Lagi proses. Lagi proses. Bukan lagi proses, progress. Lagi progress. Yes.
Bulan Juli nanti terbit. Amin. Amin. Judulnya adalah Cantik itu ejaannya bukan KURUS. Iya. Itu sama kayak ganteng itu ejaannya DEDDY. Ejaannya Dedi dong. Ganteng itu bukan DEDDY. Ya benar. Iya. Betul gitu ya. Dan ini kenapa membuat komunitas ini? Kalau awal mulanya itu tadinya butik ya. Buka butik untuk baju-baju plus size, tapi yang datang kebanyakan curhat. Kebanyakan curhat daripada beli baju. Iya. Anda nggak pernah mengalami masa itu? Anda nggak pernah ngalamin masa itu? Minder? Masa apa? Minder itu habisnya pas SMA. Jadi aku sekolah ke State. Kemudian di sana aku melihat Oprah Winfrey untuk pertama kali, dan di situ waktu aku lihat Oprah Winfrey itu lebih besar dari saya, lebih hitam dari saya, lebih keriting dari saya, tapi kok dia bisa punya TV show sendiri. Jadi dari situ itu switch pemikiran saya, oke, ada yang lebih gelap, ada yang lebih besar, kok bisa, kenapa saya enggak gitu. Oke, berarti artinya itu tidak menjadi sebuah batasan kan gitu ya. Akhirnya ketika kembali ke Indonesia, ya udah, orang mau bilang gendut, orang mau bilang King Kong sekalipun, paling saya cuma senyum, ya, you are talking to a very beautiful King Kong. Wow. You are talking to a very beautiful. You are talking to a very beautiful King Kong, and it's me. Iya. At least beautiful gitu. Oh iya, semua perempuan kan cantik. Iya. Apa ini kegiatannya apa? Kegiatannya kita setiap bulan ada gatheringnya, ada baksos juga, ada olahraga bareng juga. Tapi yang pasti komunitas ini ada bukan untuk membuat orang gemuk jadi lebih gemuk ya. Itu jauh dari itu. Jadi kita membuat komunitas ini supaya kita saling support. Support dalam hal apa? Kita mengingatkan, ayo orang gemuk nggak boleh males-malesan. Orang gemuk nggak boleh penyakitan. Orang gemuk nggak boleh minderan. Tapi intinya adalah Anda ingin membuat orang gemuk ini menjadi percaya diri, atau Anda ingin membuat orang gemuk ini menjadi kurus? Judul bukunya aja cantik itu ejaannya bukan KURUS. Betul, maka? Ya, jadi cantik itu ejaannya CANTK. Jadi Anda tidak meminta mereka untuk menjadi kurus? Saya tidak minta mereka untuk menjadi kurus, tapi saya meminta mereka untuk menjadi dirinya sendiri, untuk merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kalau ada yang mau menjadi kurus? It's okay, itu kan haknya. Tapi ingat ya, kurusnya itu untuk kesehatan, bukan karena tiba-tiba ada cowok, oh lu harus kurus dulu baru bisa jadi pacar gue. Tinggalin aja cowok itu gitu kan. Orang saya punya temen gemuk ya, pingsan. Tapi saya juara 2. Oh iya, juara 2, betul. Bisa lagi nih, bentar lagi nih habis ketawa gitu tuh. Anggotanya udah berapa, Mbak? Anggotanya ada 7 ribuan ya. 7.000? Ya, itu seluruh Indonesia. Tapi sekarang ini tidak semuanya yang berbadan besar ya. Ada juga yang langsing-langsing seperti Mas Dedi dan Mbak. Loh, ngapain? Karena mereka punya hati yang besar. Jadi persyaratan ekstra L itu adalah hati yang besar dan tidak menilai orang dari fisik aja. Kayak gitu. Dan ini katanya Anda punya program 99 kilo itu maksudnya apa? Program 9, karena gini, kadang-kadang orang suka bilang bahwa orang gemuk itu penyakitan. Dan sometimes orang gemuknya sendiri membuat orang lain itu berpikir kita itu penyakitan gitu. Jadi saya membuat satu program yang namanya 99 kilograms. Itu adalah program 3 bulan hidup sehat untuk teman-teman yang beratnya di atas 110 kilogram. Jadi dalam 3 bulan itu diajarin bagaimana cara makan yang benar, supaya olahraga, turun, supaya sehat. Karena perempuan itu kan maunya dibilang kurus ya. Kalau nggak berhasil jatuhnya stres. Kalau stres. Tapi kenapa kalau supaya sehat kenapa harus 99 kilo? Gitu? Kenapa 99 kilo? Karena itu angka yang paling make sense dan angka yang terdengar gampang. Kalau saya bilang 50 kilos dari 115, orang udah langsung yang nggak mungkin kayaknya. Oh, berarti masih ada usaha untuk menguruskan loh sebenarnya. Nah, itu kembali ke dirinya sendiri. Saya selalu kasih tahu ke ke teman-teman saya di Extra L, jangan berpikir mau kurus, berpikir untuk sehat. Bonusnya turun berat badan. Perempuan itu masalahnya selalu ingin terlihat sempurna, padahal nggak ada manusia yang sempurna. Yang sudah langsing pun ingin terlihat lebih langsing. Kayak
gitu sih. Kayak kamu itu. Kenapa ya? Iya. Aku lagi diam-diam di sini toto kamu. Intinya itu cuma satu, Mas. Kalau mau sehat, Apa itu? harus punya hati yang gembira. Oh, hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu obat untuk segala macam Ya, penyakit. seperti saya. Anda pingsan, Anda pingsan. Sehat-sehat pingsan. Saya juara 2, Pak. Oh, juara 2. Abis Juara mati 2 itu boleh kalau juara pingsan 2. ya? Boleh kalau juara 2, juara 1 nggak boleh pingsan. Oh iya benar, Iya juara gitu. 2 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, oke, tapi menarik sekali. Jadi kalau orang mau join Anda gimana? Bukan. Saya kasih tahu. Hati-hati. Kursinya Pak kembali. Ini ya, penonton, ini kalau kursinya terbalik, satu-satunya yang selamat cuma Mbak Tari. Karena dia superhero. Iya, pasti selamat dia. Sama. Oke, kita potong, kita lanjut lagi sehat ini. Kita punya info yang menarik, jangan mana-mana, tetap di Kita Putih. Baik, walaupun pembicaraannya sangat menarik, tapi saya mau lempar dulu sebelum kita lanjut lagi. Ini ada informasi yang menarik, jadi silakan Gina. Makasih. Nih sebelah aku ada Tante Minati Atmanegara. Halo Tante. Halo Gina. Aku jadi minder Tante awet muda ya. Terima Cantik kasih. selalu ya. Gina juga cantik. Wah, kedipijit cantik. Kalau dilihat badan masih bagus ya kan. Padahal Tante kan sibuk masih acting Tante. Masih punya studio senam juga. Ada studio senam yang harus diurus. Nah, punya bisnis kuliner juga. Ya, ada kafe kecil untuk menunjang studio senamnya. Wih, keren banget. Coba kasih tips mungkin Tante buat pemirsa yang ada di rumah, penonton di studio, caranya biar selalu fit, cantik, energik gitu. Yang paling penting adalah menjalankan gaya hidup yang sehat, mengatur makanan yang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan, istirahat yang cukup, kemudian olahraga. Kebetulan kan saya ada senam sendiri kan, jadi senam setiap hari. Setiap hari. Oke. Terus yang tidak kalah penting adalah kalau ada kegiatan-kegiatan khusus, saya selalu mempergunakan confidence. Popok celana dengan kualitas terbaik. Pakai popok Tante. Iya. Orang kayak Tante pakai popok. Kenapa? Enggak, yang aku tahu kan biasanya kalau popok untuk orang dewasa itu dipakai kalau misalnya lagi sakit gitu kan. Kok Tante kayaknya masih Salah Gina. Popok dewasa confidence ini bukan hanya untuk orang sakit, tetapi untuk kita-kita yang aktif seperti ini. Oh. Contohnya kalau lagi syuting, misalnya syutingnya di outdoor, di pedalaman, di hutan-hutan, nggak ada WC. Kalaupun ada mungkin kurang higienis. Apalagi traveling jarak jauh, kita cari WC kesulitan. Nah, kalau ada confidence, aman dan nyaman. Iya enggak? Iya, benar juga sih ya. Kayak misalnya kayak aku misalnya lagi jalan-jalan ke pantai, nyari toilet susah. Kalau pakai popok itu jadi nggak perlu ribet cari toilet kemana gitu ya. Nah, yang dipakai untuk kita yang celana. Oh. Ya, jadi ada dua jenis ya. Satu tipe yang pakai perekat untuk yang sakit tadi itu ya. Yang satu lagi tipe celana. Nah, aman dan nyaman itu. Itu dipakai buat beraktivitas sehari-hari. Ya, untuk sehari-hari. Oh, keren banget. Terus ada apa lagi Tante Ibu? Apalagi yang saya mau tambahkan adalah confidence juga untuk khusus tipe perekat mengeluarkan produk pertama di Indonesia dengan 3 inovasi terbaru. Wow, apa tuh Tante? Nomor 1, permukaannya itu dengan permukaan bagian depannya itu dengan cotton care sehingga bersirkulasi udara, bukan plastik ya, sehingga terasa sejuk dan juga tetap tidak lembab walaupun dalam keadaan kita pakai lama. Oh. Ya, jadi tetap kering. Kemudian juga mengandung ekstrak aloe vera alami sehingga kulit tetap sehat, tidak menyebabkan iritasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyerap dengan cepat sehingga tetap terasa kering. Wow, ya, kan nggak boleh nahan pipis lama-lama. Iya, benar, bahaya kan? Ya. Bahaya buat kesehatan. Pokoknya Tante tetap
nggak mau yang lain, nggak mau pilih yang lain, hanya confidence. Wih, oke kalau gitu Tante. Terima kasih infonya, mudah-mudahan berguna untuk pemirsa ya. Iya. Tante mau bagi-bagi hadiah juga? Iya, ini kebetulan ada kuis. Boleh, silakan Ya, berdiri untuk Tante di pemirsa. sini. Silakan. Ya. Kesini, Nah, Tante. pada Iya. saat saya mengucapkan confidence kepada pemirsa, penelpon, mohon passwordnya Popok Dewasa kualitas terbaik. Nah, Ya. sudah ada. Popok Dewasa kualitas terbaik. Jangan lupa. Halo. Ada nggak ya? Halo. Nah, Halo. silakan Tante. Tolong disimak dengan baik ya. Dengarkan. Confidence passwordnya. Popok Dewasa kualitas terbaik. Dengarkan baik-baik ya Tanya pertanyaannya. dulu ya Tante namanya ya. Iya, boleh Sama boleh. di mana? Di mana Mas? Siapa namanya Mas? Namanya Pak Eko Santoso di Kediri, Mbak. Dari Kediri. Siapa? Bapak Eko di Kediri. Bapak Eko dari Iya. Kediri. Sudah siap? Ya, Siap. Oke, dengarkan dengan baik-baik ya. Sebutkan 3 inovasi terbaru dari Popok Dewasa Confidence. A. Selembut kain dan bersirkulasi udara. B. Ekstrak aloe vera dan menyerap ekstra cepat. Atau C. Semuanya benar. Yang mana Mas Eko? yang C, semua benar, Mbak. Wah, selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak, dipersembahkan oleh Confidence. Confidence Popok Dewasa kualitas terbaik. Terima kasih Tante, boleh silakan duduk lagi. Terima kasih juga. Silakan Mas Dedi. Oke, terima kasih. Nah, oke. Kita tadi udah bicara tentang luar biasa ini perjuangan-perjuangan wanita yang luar biasa, dan menariknya adalah bahwa cantik itu tidak selalu kurus artinya ya. Nah sekarang mungkin terakhir dari Riri untuk mereka-mereka yang bertubuh besar gitu, apa yang mau disampaikan? Untuk teman-teman yang bertubuh besar, Tuhan menciptakan manusia itu dengan segala kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Jadi jangan pernah membiarkan orang lain membuat hatimu sedih hanya karena bentuk fisikmu. Karena apa? Kita dilahirkan itu udah dengan sesuatu yang spesial. Pasti ada yang Tuhan inginkan kita ada di dunia. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, tapi selalu bersyukur dengan segala hal, dan kehidupan yang ada itu harus selalu disyukuri. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi mereka harus confidence dan percaya Harus diri confidence dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Oke, baik. Terima kasih. Dan mungkin saya akan nutup dengan kata-kata yang tadi Riri katakan juga pada kami semua, bahwa sederhana sekali, bahwa cantik itu ejaannya bukan KURUS. Jadi cantik ejaannya bukan KURUS. Jadi di Corbusier dan Nikta Gina, inilah hitam putih. Hati kodong. Berdiri semua. Tangannya di atas. Bang Jono, kenapa kau tak pulang-pulang? Pamitnya pergi cari uang, tapi kini malah menghilang. Bang Jono, rupanya cuma keluyuran, sana sini cari hiburan, lupa rumah, lupa kerjaan. Kau bilang padaku, baik-baik sayang, abang pasti cepat pulang.
kau janjikan aku sebongkah berlian, sesuap nasi punjara. Dulu kau janji bawa berlian untukku, sehari makan sekali.